Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Tema renungan hari ini adalah Sola Scriptura. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini bersumber dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara sekalian, salah satu moto dari gerakan reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther ialah Sola Scriptura, yang berarti hanya berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Prinsip reformasi gereja ini atau Sola Scriptura, saudara sekalian, menekankan pentingnya umat membaca dan mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Tidak hanya sebatas di gereja atau hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta atau pastor di gereja. Prinsip Sola Scriptura juga hendak menempatkan firman Tuhan atau Alkitab sebagai dasar utama atau prinsip yang penting bagi kehidupan sehari-hari orang Kristen. Nilai-nilai hidup beriman yang terdapat dalam Alkitab harus menjadi pedoman dalam hidup pribadi, berkeluarga, bekerja, berelasi dengan orang lain, pelayanan di gereja, dan juga dalam membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Alkitab atau firman Tuhan, saudara sekalian, harus menjadi dasar utama kekristenan. Oleh sebab itu, segala pandangan atau sikap hidup dan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dihindari. Saudara sekalian, di dalam praktiknya, ternyata tidak semua orang Kristen menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan atau Alkitab. Mengapa orang malas membaca Alkitab atau orang malas membaca dan merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, saudara sekalian, orang malas membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan karena merasa sibuk, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Yang kedua, merasa tidak ada manfaatnya membaca Alkitab secara tekun. Yang ketiga, takut dinyatakan kesalahannya oleh firman Tuhan jika berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara sekalian, apa manfaatnya jika kita, yaitu saya dan saudara, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, memberlakukan Sola Scriptura dalam kehidupan kita? Yang pertama, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Artinya dapat menjadi sumber untuk mendidik dan mengajar manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Artinya firman Tuhan atau Alkitab dapat menjadi sarana bagi kita untuk memeriksa diri kita, mengingat sifat firman Tuhan yang berisikan kebenaran dan kehendak Allah. Yang ketiga, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan. Artinya firman Tuhan memberikan senjata iman bagi kita untuk melawan godaan-godaan dan dosa-dosa yang akan merusak kehidupan kita. Yang keempat, saudara sekalian, firman Tuhan itu mendidik dalam kebenaran. Siapa membaca firman Tuhan akan mendapatkan pengajaran bagaimana bersikap dan bertindak benar dalam kesehariannya kepada Tuhan dan sesamanya. Dalam Mazmur 19 ayat 8 dan ayat 9 dikatakan, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, dan perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Artinya, saudara sekalian, firman Tuhan itu akan memampukan kita untuk dapat melihat dengan jernih apa yang benar, apa yang tidak, yang harus kita hindari, dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kelima, saudara sekalian, firman Tuhan itu memberikan kita dasar untuk berharap dan menjalani kehidupan dengan teguh dalam iman kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, mereka yang berpegang pada firman Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai yang selalu hijau daunnya walaupun di musim kering. Artinya, saudara sekalian, mereka yang berpegang pada firman Tuhan akan mempunyai daya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang keenam, saudara sekalian, firman Tuhan itu akan dapat menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Firman Tuhan itu pelita hidup dan terang bagi jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 dikatakan bahwa firman Tuhan itu menolong kita untuk mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dari apa yang jahat. Saudara sekalian, jika para pembaru gereja
sangat menekankan pentingnya Alkitab atau firman Tuhan bagi kehidupan pribadi, keluarga, gereja, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, maka pertanyaan bagi kita saat ini ialah seberapa besar kerinduan kita, kerinduan saya dan saudara untuk membaca dan mendapatkan manfaat firman Tuhan bagi kehidupan sehari-hari. Apakah Alkitab atau firman Tuhan masih memegang peranan penting sebagai sumber utama pertumbuhan spiritualitas kita? Apakah kita mau diubah dan berusaha menjadi semakin baik setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jika tidak ada kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta tidak adanya perubahan sikap hidup dan tindakan ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan, berarti ada yang salah dalam diri kita. Semakin lama kita mengikuti Tuhan, seharusnya kita semakin dewasa rohani dan semakin berbuah lebat dalam hidup ini. Semakin menjadi terang dan garam kehidupan. Dan itu bisa terjadi salah satunya jika kita tekun membaca dan memahami firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.